Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami, channel Physics Corner, channel yang senantiasa mengkaji ilmu-ilmu fisika baik tingkatan SMP, SMA maupun kuliah ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang fenomena tegangan permukaan, tapi kaitannya adalah penentuan tegangan permukaan, metode pipa kapiler, tapi kita akalin dengan menggunakan pipa yang lainnya ya, yang bisa kita dapatkan di rumah karena di masa pandemi ini kita nggak bisa ke kampus, maka kita upayakan untuk bisa menggunakan berbagai alat dan bahan yang bisa kita ambil dari rumah. Oke, simak terus, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, dan tekan tombol like. Oke. Ini adalah fenomena dua dimensi gaya tarik menarik antar partikel sejenis di dalam air ya. Bulatan-bulatan di situ dinyatakan atau kita anggap sebagai partikel unsur ya, partikel penyusun dari air itu sendiri dan memiliki gaya tarik menarik ya. Dan kemudian kalau mungkin ini adalah tiga dimensinya ya, dan ini berkaitan dengan tegangan permukaan. Dan ini yang terjadi ya ketika di air ataupun di air raksa ya. Air karena tegangan permukaan ataupun gaya entah adhesi kohesi antar partikel ataupun dinding dari kaca itu menyebabkan meniskus cekung ataupun meniskus cembung ya. Air relatif meniskus cembung ya, sedangkan raksa relatif meniskus cekung dan jatuh ke bawah ya. Kalau air permukaannya naik ke atas. Nah, itu berkaitan dengan tadi tegangan permukaan. Nah, ada pada ketinggian tertentu ya, dan ada pada kedalaman tertentu baik air ataupun raksa. Inilah yang akan kita kaji ya, sifat kapilaritas fluida pada pipa kapiler ini. Kita akan mengukur berapa ketinggian di air itu ya. Ini tiga dimensinya ya, dalam bentuk gambar berwarna ya. Kita mengkaji berapa perbedaan ketinggian permukaan ya, antara permukaan air yang di dalam gelas itu dengan permukaan air yang ada di dalam pipa ya. Ada beda ketinggian. Nah, itulah parameter yang kita ukur ya, yang akan kemudian kita gunakan untuk menghitung berapa besar tegangan permukaan. Ini rumusnya ya. Setelah mengalami penurunan rumus yang cukup panjang melalui hukum Stokes ya. Insya Allah nanti kapan-kapan akan Bapak bahas tentang hukum Stokes itu. Dan didapatkan bahwa ketinggian H itu adalah 2 kali gamma dikali cos theta dibagi rho GR ya. Apa itu gamma? Gamma itu tegangan permukaan ya. Theta adalah sudut ya. Rho itu massa jenis, G gravitasi, dan R adalah jari-jari pipa kapiler tadi. Ini ada keterangannya ya, bahwa ketika pipa kapiler dicelupkan dalam suatu permukaan, maka ada ketinggian Y ya, atau H di slide sebelumnya. Y itu adalah kenaikan atau penurunan zat cair. Gamma adalah tegangan muka zat cair. Theta adalah sudut kontak. Rho massa jenis zat cair itu sendiri. G adalah percepatan gravitasi yang kita gunakan 9,81 ya. Dan R adalah jari-jari dari pipa kapiler itu sendiri ya. Oke. Dari persamaan ini sebenarnya yang mau kita ambil adalah gamma ya. Dengan mengambil theta itu 0 derajat, nah, sudut theta 0, jadi cos theta akan sama dengan 1 ya. Cos theta sama dengan 1 bisa kita pindahkan jadi Y atau H itu adalah 2 gamma per rho GR. Artinya kalau kita mencari gamma saja itu akan sama dengan seperti persamaan ini ya. Gamma adalah setengah R H rho G ya. Setengah R jari-jari, R itu jari-jari pipa kapiler. H itu adalah ketinggiannya berapa ya. Rho adalah massa jenis air.
bisa kita inikan aja, itu adalah 1 gram per cm kubik, dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, kita akan menggunakan persamaan ini untuk menghitung tegangan permukaan yang kita lakukan di rumah. Nah, ini karena pandemi, jadi kita semua lakukan di rumah dengan peralatan yang ada di rumah. Nah, ini adalah salah satu yang saya gunakan ya untuk menyiasati tidak bisa atau tidak adanya pipa kapiler di rumah. Saya gunakan pulpen. Pulpen ini bisa kalian gunakan, hanya isinya saja, yang di dalamnya saja. Nah, ini ketika kita buka ya, itu ada isinya, yang ada tintanya itu. Dan mudah-mudahan kalau kalian punya yang kosong lebih baik ya. Kalau belum kosong ya terpaksa dibuang tintanya dan dibersihkan ya. Nah, ini adalah yang sudah kosong, yang sudah kosong. Tapi ini agak besaran ya. Lebih baik yang tadi ya. Mas, Bapak nggak ada yang tadi yang kosong ya, jadi gunakan yang ini, tapi bisa digunakan. Nah, kemudian air bersih ya, ya cukup segelas untuk jadi medium ya, media. Dan kemudian penggaris ini penggaris yang ada milimeternya, tapi semua penggaris insya Allah ada milimeternya ya, karena kisaran itu dalam kisaran milimeter. Kemudian ini adalah video ya, sebentar setelah ini video, tolong perhatikan video ini dan kemudian kalian bisa mengambil kesimpulan ya. Oke. Jadi yang saya persiapkan untuk mempersiapkan mengganti pipa kapiler ya, pipa kapiler ini yang saya gunakan ini adalah lepasan dari pulpen. Nah, ini pulpen ya. Ini pulpen kalau saya belum lepas, ini kalau saya buka, nah ini kan masih ada tintanya, masih banyak gitu ya. Nah, saya pakaikan ini sebagai pipa kapiler ya. Saya gunakan pipa kapiler untuk yang mengganti pipa kapiler yang bisa kita dapatkan di kampus ya. Nah, karena kita pandemi, jadi kita nggak bisa pakai pipa kapiler yang ada di kampus, pakai ini aja. Kemudian setelah itu setelah saya buang ya, dan kebetulan kalau ini sudah habis ya, jadi ini sebenarnya lebih besar, tapi harusnya pakai yang tadi lebih kecil, lebih bagus. Nah, kemudian saya siapkan air. Nah, ini air ya, air secukupnya aja, dan kemudian penggaris ya. Penggaris juga usahakan yang ada unit milimeternya ya, yang ada. Pasti banyakkan pasti pakai yang ada milimeternya. Nah, dasar prakteknya itu adalah kita akan melihat berapa ketinggian air setelah dicelupkan. Oke, kita coba aja ya ini. Nanti kalian di rumah coba-coba. Nah, ini sebentar saya arahkan. Ya. Nah, kalau kalian lihat kan itu terjadi perbedaan ketinggian, ya kan? Perbedaan ketinggian antara permukaan air dengan permukaan pipa kapiler ini. Ya, nilainya mungkin ya 3 mili atau 2 mili atau berapa ya. Kalian bisa kira-kira ya, ini kalau di tuh ya terlihat perbedaannya, bahwa ada perbedaan ketinggian dan membentuk meniskus cekung di sana. Nah, kalian ukur berapa beda ketinggian itu ya, berapa beda ketinggian antara permukaan air dengan permukaan pipa kapiler ini ya, seperti itu. Oke, kalau Bapak ulang lagi, jadi yang Bapak persiapkan itu sebenarnya isi dari pulpen itu sendiri ya. Ini kebetulan yang sudah kosong ya, tapi ukurannya lebih besar, usahakan yang tadi saja yang lebih kecil ya. Nah, yang ini kalau kita buka isinya, nah itu masih ada tintanya. Kalau masih ada tintanya, usahakan yang sudah habis ya. Syukur-syukur yang benar-benar habis secara normal kalian pakai, jadi tidak perlu mengeluarkan. Nah, itu akan kita gunakan, dan kalian lepas menjadi seperti selongsong ya. Kalian lepas seperti selongsong, dan itu nanti akan dicelupkan, dan harus masih dalam bentuk transparan ya, tidak ada tinta, karena butuh untuk lihat air ketinggiannya berapa.
Nah ini yang sudah kosong tapi ini cukup besar, jadi usahakan yang tadi saja ya. Ini pulpennya cukup besar tapi kebetulan Bapak ada yang kosong. Nah siapkan air. Konsepnya sederhana, cuma mencelupkan pipa selongsong itu ke dalam air dan dilihat tingginya berapa. Sebelumnya harus disiapkan juga penggaris ya, karena akan di measure, kalian amatin berapa beda ketinggian antara permukaan air dengan permukaan air di dalam gelas itu dengan permukaan air di dalam pipa selongsong tadi. Oke, nah ini ketika Bapak celupkan, kalian amatin pasti ada beda ketinggian ya. Nah ini kita zoom, ada beda ketinggian walaupun tidak signifikan tinggi ya, itu pasti kalian terlihat beda ketinggian antara permukaan dengan permukaan di dalam pipa kapiler, di dalam selongsong pipa kapiler itu ya. Amatin itu dan kalian perkirakan berapa milimeter ketinggiannya ya, berapa milimeter. Lakukan ini beberapa kali ya, dan di minimal 2 cairan ya. Cairan pertama adalah air dan cairan kedua bebas saja ya, mungkin kalian kalau pakai air sirup boleh, pakai minyak boleh ya, pakai bensin dan sebagainya, seperti itu ya. Oke, Bapak kira cukup ya. Kita mencoba mengakalin bagaimana penentuan tegangan permukaan zat cair ini dengan menggunakan pipa kapiler. Tapi karena kita tidak berada di kampus, tidak ada pipa kapiler di rumah ya, kita gunakan yang ada di rumah. Setelah Bapak pikir kayaknya pas kita pakai selongsong dari tinta pulpen ini. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa yang belum subscribe boleh subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.